ini saya akan mengajari kalian bagaimana caranya itu untuk melakukan show. Oke? Ya, pertama-tama kalian harus mengenal dari semua item-itemnya. Nah, item-itemnya itu ada 13 kalau salah ya. Ada 13, oke? Item-item ini ada 13. Dan yang ini buat ntar kita jelasin satu-satu fungsinya. Kita bakalan jelasin satu-satu dulu ini fungsinya buat apa, ini buat apa, oke? Nah, jadi item pertama, Stitch. Ini Stitch item paling mahal di Growtopia. Bukan di Growtopia, item paling mahal di Surk. Di Surk Tool ini paling mahal dia. Harganya itu 10 per 6 atau 20 per 11 atau orang-orang pro gitu biasanya belinya 200 per 105 biasanya. Tapi saya sukanya beli 20 per 11 karena modalnya tidak banyak ya saya. Nah, Stitch ini gunanya untuk menutup menutup incision dan juga menghilangkan closing blood gitu. Tuh, untuk menutup incision sama stop bleeding tuh, sama untuk memberhentikan pendarahan gitu. Nah, item kedua ini Splint namanya. Splint ini buat broken bones. Jadi kalau ada statusnya yang broken atau apa gitu, ntar ada pakai spin. Terus ini scalpel itu gunanya untuk ngebuka incision. Jadi kita tuh kalau surgery itu kan pasti statusnya dijadiin hijau dulu, habis itu di scalpel sampai ada fix it. Nah, pas sudah ada fix it, dipencet fix it-nya, lalu dipakein stitch sampai incisionnya 0 gitu. Nah, ini antibiotik ini gunanya untuk menurunkan suhu tuh, untuk menurun suhu temperatur. Nah, ini anestetik itu buat ngebius pasien. Ini biar pasiennya itu nggak bangun gitu, jadi biar tidur, biar bisa di scalpel. Oke? Using 2 in a row will cause your patient to die. Jangan 2 kali. Oke? Ini antiseptik, gunanya untuk ngebersihin. Kan ada operation setnya. Ntar kalau ini operation set sama apa ini? Status pasiennya harus hijau biar bisa di scalpel. Ini spons ini gunanya ntar pas lagi ngesurk tiba-tiba ada sponsnya sendiri. Nah, ini namanya ultrasound itu untuk mendiagnosa penyakit pasiennya, jadi biar tahu pasiennya ini sakitnya apa gitu. Nah, ini pins ini hampir sama ya kayak spin, tapi kan kalau spin ini buat yang broken, kalau ini shattered. Ntar kalau ada tulang yang shattered yang pecah gitu dipakein pins tuh shattered bones, ntar dipakein pins baru deh ntar jadi yang shattered ini jadi broken. Ntar kalau broken itu pakai spin gitu. Nah, ini lab kit ini gunanya untuk ngebuka antibiotik, karena di awal-awal tuh kita belum bisa langsung pakai antibiotik tuh, nggak bisa, jadi kita harus pakai lab kit dulu. Nah, kalau lab kitnya udah kita pakai ntar baru ada antibiotik muncul gitu. Terus ini klem ini nggak terlalu berguna ya menurut saya, karena ini untuk stop bleeding sama kayak Stitch, cuma ini harus ada incision dulu. Nah, ini namanya transfusion kalau nggak ya. Iya, transfusion, soalnya ini jarang dipakai ya. Sama klem juga jarang dipakai, defibrillator juga sih. Nah, transfusion itu digunakan untuk membuat tekanan darah pasiennya jadi normal gitu, jadi pulse. Harus ini kalau udah merah tuh baru butuh transfusion. Nah, ini defibrillator. Gunanya tuh ini buat kalau ada heart stop. Ntar kalau jantungnya berhenti, kita pakai ini biar apa ya? Biar bangun lagi gitu. Nah, ini train E ini gunanya untuk kalian latihan surk. Kalian itu kalau awal-awal masih surk itu harus latihannya pakai train E dulu, karena ntar diajarin juga sama train E nya gitu. Nah, train E ini bisa digunakan sampai skill kalian udah 20, kan max skillnya kan 100 tuh. Kalian kalau udah 20 baru deh stop pakai train E, karena skill kalian gak bakal nambah lagi kalau udah 20, harus pakai orang atau enggak yang lain. Ntar lupa.
method check. Ini buat ngecek pasiennya punya maladi atau enggak gitu. Oke, kita sudah berada di ward yang biasa buat kita ngesuk. Ya, inilah koleksi surk saya bakalan ngesuk yang di bawah dulu nih biar ngebersihin. Oke, jadi tadi saya lupa nyampein bahwa kalau kalian tuh kalau mau ngesuk tuh ada tiga item yang buat ngebantu kalian ngesuknya lebih bagus gitu. Menurut saya cuma ada 3 doang karena saya nggak tahu juga tuh. Cuma tahu 3. Itu yang pertama ini teh. Ini kalian sebelum ngesur harus minum teh dulu biar skill file kalian itu berkurang gitu, persentase skill filenya. Oke? Biar relax. Nah, terus yang kedua ini healing tom, yang buku terbang ini nih, healing tom namanya. Ya, healing tom itu buat mengurangi durasi malpraktis. Apa itu malpraktis? Malpraktis itu kayak apa ya? Ntar kita ngesuk. Nah, kalau kita gagal ngesuk, kita bakal dapat malpraktis, nggak bisa ngesuk lagi selama 1 jam. Nah, kalau kita pakai item ini pas lagi ngesuk, bakalan dikurangin jadi 45 menit aja. Nah, yang ketiga itu naga ini. Naga ini bisa membuat kalian mendapatkan XP yang lebih besar. Oh ya, satu lagi namanya namanya ini nih, berry crepes. Ntar kalau kalian makan berry crepes tuh ntar gain 30 more XP from surgery. Oke? Jadi ada 4 item biar kalian ngedukung surk kalian. Oke? Langsung aja kita surk. Yang pertama kita minum teh dulu, terus juga pakai berry crepes tadi biar lebih lebih banyak. Pakai healing tom sama ini healing naga apa ini, coba namanya emergency dragon claw. Oke, beli. Nah, langsung aja kita surk. Nah, pertama-tama tuh kita harus memperhatikan suhu dari ini, temperaturnya aman. Terus kita cek ada losing blood nggak ada losing blood, jadi aman. Nah, ini kan yang merah itu ada, ini belum didiagnosa sama statusnya, ntar kita operasiin ya. Terus pokoknya yang pertama itu pakai temperaturnya, perhatiin. Habis itu losing blood. Nah, habis itu diagnosanya pakai apa? Pakai ultrasound. Nah, ini tumor nih ketahuan, jadi kita harus bikin ini dulu nih, bikinnya jadi bagus lah, jadi nggak merah ini. Nah, satu sini kan masih wek, kita tidurin dulu. Pakai apa? Pakai anestetik. Kalau gagal pakai lagi, kalau gagal skill kayak gitu pakai lagi. Nah, ini kan masih ada operation setnya, ini kan biru ya. Kalau operation set itu nggak apa-apa biru, kalau mau diijoin nggak apa-apa nih, pakai antiseptik ijoin aja. Tapi menurut saya biru aja biar nggak buang-buang antiseptik gitu. Nah, kalau ininya udah hijau-hijau gini, kalian ini pakai scalpel biar ngebuka incision. Scalpel. Nah, ini kan incisionnya udah hijau nih, berarti udah keluar fix it. Nah, pencet fix it. Habis itu incisionnya kan ada 1 nih, kita tutup incisionnya pakai stitch. Dadah, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan ada losing blood. Kalau masih biru nggak apa-apa, abaikan aja. Terus temperaturnya aman, hijau. Nah, ini masih merah tuh, kita belum diagnosa. Diagnosa dulu pakai ultrasound. Nah, Brocky's hand. Nah, ini tuh menurut saya penyakit paling gampang kedua ya. Soalnya paling gampang itu flu, tinggal kasih tap kit terus antibiotik terus sampai spam antibiotik sampai sembuh. Nah, kalau ini tinggal stitch sama splint. Ini splint dulu. Kan buat ngilangin broken armnya ya tadi, splint dulu buat broken arm. Terus stitch biar itu losing blood. Tada, jadi deh. Dapat antibiotik lumayan. Lanjut. Nah, ini kalau kayak gini tuh lumayan susah ya, yang ada pasien. Kalau awal-awal tuh pasien is losing blood yang oranye atau enggak yang merah. Kalau kalian skillnya masih di bawah 50, mendingan di skip aja ya, daripada buang-buang tools, karena bakalan susah banget. Soalnya ini kalau menurut saya sih susah.
Nah ini penggunaan spons nih, karena cuma ada spons jadi kita pencet spons. Oke. Nah ini kan losing bloodnya kan oranye nih. Kalau oranye kita harus tanganin pakai stitch. Emang harus kita tanganin udah. Kalau udah oranye sama merah tuh harus kita buru-buru cepet-cepet ditanggapin. Kalau biru mah nggak masalah, kita pakai stitch 2 kali. Kalau oranye ngilanginnya 2 kali. Oke. Nah kan udah biru, terus kita cek temperaturnya aman 98. Terus kita itu udah diagnosa pakai ultrasound, ya kan? Serius trauma ini lumayan susah sih. Nah kita nih kan ada nih, lihat nih ada satu shattered bones. Oke. Nah shattered ini dihilanginnya pakai pins. Biasanya belum buka, kita harus buka scalpel dulu, pakai scalpel. Nah tapi kalian harus ingat, sebelum pakai scalpel tuh kalian harus jadiin statusnya biru lagi, statusnya hijau, operation setnya minimal biru atau hijau. Oke. Nah saat kita ituin operation setnya dulu pakai ini antiseptik sampai biru. Wah, skill fail, gagal, berarti pencet lagi. Ini masih oranye ya, masih oranye, kita antiseptik lagi. Nah ini udah hijau nggak apa-apa. Nah ini lihat nih temperaturnya 100, kita harus langsung buru-buru pakai antibiotik. Nah di sini belum ada antibiotik, nah kita pakai lab kit dulu. Udah pakai lab kit baru antibiotiknya dipakai. Nah ini kan udah di bawah 100 lah hijau, jadi nggak apa-apa. Lanjutin lagi nih, statusnya kita itu yang jadi anestetik. Statusnya kita hijauin pakai anestetik. Nah udah kan. Nah pas udah kayak gini, kalian kan pakai scalpel nih. Tapi perhatiin lagi, statusnya harus hijau, operation setnya minimal biru gitu. Kita pakai deh scalpel. Nah udah kayak gini kan, ada skill file, tapi kan udah dapat incision, jadi kita udah ngebuka pins. Oke. Kita langsung pakai aja pinsnya. Set. Nah shatternya hilang, jadi broken. Shatter itu kalau dipakein pin satunya di broken gitu. Nah ini statusnya heart stop, kita harus pakai defibrillator biar jantungnya normal lagi. Oke. Pakai. Nah ini udah kayak gini nih. Kalau operation set ini kurang harus dipeduliinnya, kurang penting gitu, karena operation setnya ini cuma harus hijau atau nggak biru itu kalau mau buka scalpel doang. Oke. Kalau pakai scalpel doang, soalnya kalau udah kayak gini nggak apa-apa, sanitary aja nggak apa-apa. Kecuali mau pakai scalpel lagi harus dihijauin dulu. Oke. Nah botsnya kan ini 3 broken, kita harus pakai splint. Nah kan kurang 1. Nah tapi ini extremely weak, kita harus hitung dulu pulse-nya ya, pakai transfusion. Nah udah biru nggak apa-apa, orange juga nggak apa-apa. Tapi lihat lagi nih, pasien fever is slowly rising. Nah kita harus pakai antibiotik kalau fevernya itu udah mulai naik. Nah lihat nih, kan statusnya coming to nih, kita masih ada incisionnya 1. Kalau kita masih ada incision walaupun 1 doang, kita harus langsung pakai ini ya, anestetik biar nggak bangun. Pokoknya kalau ada incision, kalau ada incision kita harus langsung pakai anestetik. Nah kita lanjut lagi ya, kita pakai spin biar brokennya hilang. Nah ini kan extremely weak lagi nih, kita transfusion dulu. Nah udah strong. Ini lihat lagi tuh temperaturnya 100, jadi kita harus antibiotik. Lalu ini ada statusnya coming to sama unsanitary. Ini kita hijauin dulu ya, biar soalnya kita mau pakai scalpel gitu. Anestetik, habis itu antibiotik lagi, antiseptik. Ini antiseptik. Oh ya, ini harus stop, kita pakai defibrillator dulu. Pakai lagi. Oke. Operation setnya kita hijauin dulu sampai pakai antiseptik. Nah udah hijau, ini temperaturnya tuh ada di atas 100, kita antibiotik dulu. Ini anestetik dulu, ini statusnya. Pokoknya harus hijau lah, harus dibenerin aja nih statusnya, benerin dulu. Kalau pulse pakai transfusion, temperaturnya kalau di atas 100 pakai antibiotik. Ini kalau statusnya pakai anestetik, operation set itu pakai antiseptik. Oke. Ini kita transfusion dulu. Nah udah, ini kita langsung aja buka incisionnya sampai keluar fish it. Pokoknya kunci dari sebuah stroke itu
kalian harus pakai scalpel sampai muncul fix it. Oke. Nah kalau udah fix it, pencet. Nah ini ini mulai unclean sama weak, ini nggak apa-apa, biarin aja. Penting kita pakai stitch aja biar nutup incisionnya. Ini spons, stitch lagi. Udah gampang. Pokoknya kalau mau sulk itu kalian harus, intinya itu harus scalpel sampai keluar fix it. Nah kalau udah fix it, pakai stitch sampai incisionnya hilang. Oke. Nah kita sulk lagi. Oke. Ya kita pakai tea dulu. Nah udah minum biar skill failnya berkurang gitu. Nah ini Patient Fever is climbing rapidly, kita harus segera ituin fevernya ini biar nggak itu. Kita buka antibiotik tadi pakai ini ya, pakai lab kit. Jadi kita antibiotik sampai di bawah 100. Oke. Udah kayak gini kita harus mendiagnosa penyakitnya apa, di ultrasound. Nah ini super kidney failure. Sebenarnya semua penyakit itu sama, kita harus scalpel sampai ada fix it, terus stitch sampai incisionnya hilang. Oke. Ini kita harus pakai scalpel, tapi ini harus hijau dulu, jadi kita pakai anestetik biar ini hijau. Wah harus stop, kita pakai defibrillator. Nah ini kan oranye, kita harus hijauin atau nggak biru biar bisa di scalpel. Nah kalau udah kayak gini tuh udah enak, kalian tinggal scalpel sampai keluar fix it. Nah kalau udah fix it, kalian langsung pencet aja, terus stitch sampai menang. Udah selesai. Wih naik level lumayan. Oke kita pindah ke atas buat nyari robot lagi. Nah robot yang sini sedikit mengganggu, jadi kita pakai dulu yang sini. Oke kita mulai lagi. Nah kalau udah kayak gini, ini sama sih kayaknya kayak tadi. Ya kan Patient Fevernya is climbing, jadi kita harus lap kit dulu ya, lap kit biar ngebuka ini antibiotik. Nah kalau udah ketemu antibiotik, kalian pakai terus sampai temperaturnya di bawah 100. Oke udah normal. Terus kita nggak ada losing blood. Oke aman. Kita pakai ultrasound biar tahu penyakitnya apa. Nah bukan itu ya, biarin. Operation setnya masih orange, kita pakai antiseptik, statusnya merah, kita pakai anestetik. Nah udah kayak gini, udah hijau, kita baru pakai scalpel sampai ada fix it. Scalpel lagi. Oke fix it, kita pencet. Nah ini udah orange incisionnya, harus kita stitch. Selesai. Lanjut lagi. Nah ini pasien is losing blood slowly, biarin aja, belum orange apa-apa. Ini temperaturnya di atas 100, jadi kita harus pakai antibiotik, tapi kita buka dulu pakai lab kit, lalu antibiotik. Nah oke. Jadi temperatur. Nah habis itu kita harus tahu penyakitnya apa, pakai ultrasound kita diagnosa. Wah ini lumayan sulit karena was run over by a truck itu kalau nggak salah difficultnya hard, jadi Growtopia General Hospital. Nanti kita cek. Ini kita ada satu red, kita harus ubah satu rednya jadi apa namanya, jadi broken pakai pins. Nah di sini kalau udah pins, kita harus buka incision dulu pakai scalpel, baru pakai pins. Oke. Nah tapi sebelum kita pakai scalpel, kita pastiin dulu ininya bakalan jadi hijau. Kita pakai antiseptik biar operation setnya hijau. Nah spons, kita pakai anestetik biar statusnya hijau. Oke. Ini operation setnya biru, nggak apa-apa, langsung aja kita scalpel. Nah kalau udah scalpel, ini operation setnya udah kurang berguna ya, karena operation set itu harus hijau atau nggak biru ketika mau scalpel doang. Terus ini kalau 4 shutter itu kita pakai pins, sampai shutternya berubah jadi broken semua ya. Gagal. Wah ini tapi kalian lihat lagi pasien is losing blood. Kalau udah orang gini kalian harus pakai stitch buru-buru. Nah udah hilang, bagus, kita langsung pakai pins lagi. Oh ya karena tadi kita pakai stitch jadi incisionnya hilang, jadi kita harus pakai scalpel lagi. Nah kita lihat dulu ini operation setnya masih merah, harus dihijauin dulu biar bisa pakai scalpel gitu. Nah udah hijau gini, kita pakai scalpel, spons, karena cuma ada sponsnya tadi. Nah kita baru udah spin sampai shutternya hilang. Nah ini udah coming to, karena kalau kita lagi ada incision nggak boleh sampai coming to, kita langsung hijauin aja.
Nah ini kita pakai freeze lagi biar sangatnya hilang. Lagi. Oke, udah freeze udah hilang. Kita pakai spin lagi biar brokennya hilang ya, pakai spin lagi. Oke. Lihat ini temperaturnya di atas 100, tapi ini harus stop ya, jadi kita defibrillator dulu. Nah ini coming to masih ada injection, langsung aja kita anestetik. Nah temperaturnya di atas 100 kita pakai antibiotik. Oke, udah kayak gini kita harus hijauin dulu operation setnya, karena kita bakalan ngebuka injection. Karena setiap stroke itu kita harus pakai scalpel sampai keluar visit, lalu inject visitnya langsung deh itunya apa namanya injectionnya kalian tutup pakai stitch. Jadi kita hilangin dulu itunya pakai operation setnya pakai ini antiseptik. Nah ini harus stop pakai defibrillator. Nah udah hijau gini baru kalian pakai scalpel sampai ada visit, langsung ada visit, pencet sponge, baru deh langsung stitch lagi, selesai. Nah lanjut ya. Nah di sini kita lihat tadi run over by a truck itu, kalian lihat run over by a truck itu emang susah, hard. Ultrasound, anestetik, pokoknya gini lah. Ini juga word paling berguna bagi pada orang yang suka ngesur, karena ini banyak panduan cara mengobatinya ya. Ada cara ini juga nih, dari yang paling gampang ya, dari yang easy ini flu, lung tumor, broken arm, ini tuh kan easy yang caranya tuh cuma cukup scalpel, cukup ultrasound, scalpel sampai injection tuh. Iya gitu pokoknya, pakai anestetik, scalpel, stitch gitu loh, gampang-gampang gitu. Sampai yang hard gitu, ada hard, ada normal, medium maksudnya. Ini kok salah ada normal ya, gimana ya? Ya easy, medium, hard itu tingkatan-tingkatannya. Wah apa nih? Wah restart cuy. Mungkin karena ada isu-isu rollback ya, lagi sekarang tuh lagi ada isu-isu rollback karena Growtopia kehack, jadi suka kayak gini ya. Oke, jadi kita bakalan penutupan aja di sini ya, karena tadi kita juga kepentingan di sini. Nah jadi selamat bersenang-senang bagi kalian, jangan sampai kena corona. Oke, tutorial stroke yang semoga bisa kalian mengerti ya ini. Kalau kalian tidak mengerti ya nggak apa-apa lah, ulang-ulang aja mungkin bisa. Oke.